Halo teman-teman Mitreka Baca, hari ini di 19 Agustus 2020 kita akan membahas materi kedua, yakni mengenai bacaan di perpustakaan. Berikut adalah beberapa bacaan yang bisa ditemukan di perpustakaan, khususnya di perpustakaan SMA Negeri 1 Malang. Ada buku, serial, referensi, dan juga karya ilmiah. Buku menurut UNESCO adalah cetakan dengan jumlah halaman minimal 48 halaman yang tidak termasuk jaket dan juga kulit buku. Biasanya buku ini memiliki ISBN, yakni International Standard Book Number, dan setiap buku memiliki ISBN-nya masing-masing. Berikutnya adalah serial, yakni adalah bacaan yang terbit dengan frekuensi tertentu, bisa harian, mingguan, atau bulanan. Sedangkan untuk bacaan referensi, ini adalah bacaan yang memuat informasi yang merujuk. Kemudian karya ilmiah, ini adalah bacaan yang isinya adalah hasil penelitian yang dicetak terbatas dalam suatu instansi atau organisasi. Kita akan bahas yang pertama adalah buku. Buku sendiri dibedakan menjadi dua, ada buku fiksi dan juga buku non-fiksi. Fiksi sendiri ini merupakan bacaan yang isi ceritanya bersifat imajinatif atau tidak nyata. Contoh-contohnya seperti novel, cerita pendek, puisi, dongeng, dan juga sastra klasik. Kemudian untuk buku non-fiksi ini biasanya berisi bacaan yang memuat kejadian yang nyata dan juga sifatnya cenderung informatif. Contoh-contohnya untuk ada di perpustakaan SMA Negeri 1 Malang, ini ada buku mata pelajaran, buku pendamping mata pelajaran, dan juga biografi. Contoh-contoh buku fiksi, yang pertama ada novel. Novel sendiri merupakan prosa panjang yang dimana di dalamnya ini memuat cerita kehidupan seorang tokoh dan juga lingkungan sekitar tokoh yang diceritakan. Kemudian untuk cerpen adalah cerita pendek, ada dongeng yang juga memuat cerita fiktif, umumnya berisi cerita-cerita yang membentuk karakter. Kemudian ada sastra klasik, ya ini adalah karya-karya sastra lama. Sedangkan untuk buku non-fiksi, contoh-contohnya ada buku mata pelajaran, kemudian buku pendamping mata pelajaran, dan juga biografi. Buku mata pelajaran adalah buku teks wajib yang digunakan dalam pembelajaran. Sedangkan buku pendamping ini adalah buku dengan berbagai macam topik sebagai pendamping dari buku mata pelajaran. Dan biografi ini adalah bacaan tentang kisah hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Sedangkan autobiografi ini adalah bacaan tentang kisah hidup seseorang yang ditulis sendiri oleh orang tersebut. Berikutnya adalah bacaan serial. Ada majalah dan juga surat kabar. Majalah dan surat kabar merupakan bacaan serial yang dilakukan di perpustakaan SMA Negeri 1 Malang. Untuk majalah sendiri, contoh-contohnya ada majalah Tempo, majalah Panjebar Semangat, majalah Jayabaya, Media, dan juga Konstitusi. Kemudian untuk surat kabar sendiri, ini ada Jawa Pos, Kompas, dan juga The Jakarta Post. Berikut adalah contoh cover dari majalah Tempo, Panjebar Semangat, Jayabaya, dan juga Konstitusi. Majalah sendiri adalah terbitan berkala yang isinya bisa berbagai topik terkini, dan terbitnya ini bisa mingguan, bulanan, atau 2 mingguan. Berikutnya ini adalah contoh dari surat kabar Jawa Pos, Kompas, dan juga The Jakarta Post. Surat kabar sendiri berita terkini yang terbit harian. Selanjutnya ada bacaan referensi. Contoh-contohnya ini ada ensiklopedia, kamus, atlas, buku pegangan, dan juga seterusnya. Ensiklopedia ini adalah bacaan yang isinya berupa uraian tentang berbagai hal dalam bidang tertentu yang fokus dan juga menyeluruh pembahasannya. Sedangkan kamus ini adalah bacaan yang memuat kumpulan istilah yang disusun secara alfabetis. Untuk atlas ini adalah kumpulan peta-peta,
dan juga buku pegangan ini adalah bacaan yang memberikan pedoman mengenai sesuatu. Contoh-contohnya bisa dilihat dalam ilustrasi berikut. Berikutnya adalah karya ilmiah. Karya ilmiah yang tersedia di Perpustakaan SMA Negeri 1 Malang merupakan karya ilmiah karangan guru, siswa, dan juga peneliti. Berikut adalah contoh ilustrasi karya ilmiah karya guru, siswa, dan juga peneliti yang melakukan penelitian di SMA Negeri 1 Malang. Berikutnya kita akan membahas sedikit mengenai beberapa perpustakaan digital yang bisa diakses secara gratis. Ada iPusnas, ePerpus Kemdikbud, dan juga Malang Cilin. Yang pertama kita bahas adalah iPusnas. iPusnas sendiri adalah perpustakaan digital milik Perpustakaan Nasional. Untuk loginnya, ini bisa menggunakan akun Facebook dan juga email kalian. Setelah mendaftar, kita bisa mengakses koleksi-koleksi yang ada di iPusnas secara gratis dan juga koleksi yang dimiliki sangat beragam. Berikut adalah ilustrasi dari katalog iPusnas, kemudian detail buku, dan juga tampilan e-book yang sudah dipinjam. Berikutnya ada ePerpus Kemdikbud. Ini adalah perpustakaan digital milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Loginnya sendiri menggunakan akun email, dan setelah login kita bisa akses gratis ke dalam koleksi-koleksinya, dan juga koleksi yang dimiliki oleh ePerpus Kemdikbud ini juga beragam. Nah, berikut ini adalah ilustrasi dari katalog, kemudian detail e-booknya, dan juga tampilan e-book yang sudah dipinjam. Yang terakhir ada Malang Cilin. Malang Cilin ini adalah perpustakaan digital milik Dinas Perpustakaan dan juga Arsip Kota Malang. Loginnya sendiri ini bisa mendaftar terlebih dahulu melalui Instagramnya di @malangcilin. Setelah mendaftar, kita juga akan mendapatkan akses gratis di koleksi digital milik Malang Cilin ini. Koleksi yang dimiliki juga sangat beragam. Dan berikut ini adalah ilustrasi dari katalog, detail e-book, dan juga e-book yang sudah dipinjam. Berikut ini adalah rujukan yang digunakan dalam penyusunan materi kali ini. Terima kasih telah mengikuti materi kali ini. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya.